Yang pertama ada hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Alat yang satu ini mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit. Pemeriksaan hematologi meliputi pemeriksaan hematologi seperti pemeriksaan kadar hemoglobin, leukosit, hingga pemeriksaan trombosit. Adapun prinsip kerja dari hematologi analyzer. Secara umum, prinsip kerja hematologi analyzer ini terbilang mudah, yakni sampel darah yang ada dilakukan pencampuran dengan menggunakan campuran reagen hingga terjadi proses yang disebut dengan hemolyzing. Dari proses ini akan terbagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama, bisa dilakukannya pengukuran leukosit. Yang kedua, bisa dilakukannya pengukuran trombosit. Dan yang terakhir, bisa dilakukannya pengukuran eritrosit. Jika sudah, maka semua data dari sampel darah tersebut akan diolah pada mikroprosesor. Mikroprosesor sendiri merupakan sebutan untuk CPU atau Central Processing Unit. Alat ini merupakan sebuah rangkaian terintegrasi atau IC sebagai unit mesin pengolah yang bekerja melakukan fungsi pokok komputasi, aritmatika, dan juga logika. Dan data dari mikroprosesor ini akan ditampilkan dalam layar monitor. Selanjutnya kita masuk pada fungsi hematologi analyzer. Yang pertama, fungsi hematologi analyzer di rumah sakit. Alat hematologi analyzer ini pasti akan Anda jumpai pada rumah sakit. Ya, di dalam rumah sakit sendiri, alat ini biasa digunakan untuk melakukan pemeriksaan rutin atau lengkap terhadap komponen darah dalam tubuh, seperti hemoglobin, hematokrit, trombosit, leukosit, MCH, MCHC, hingga MCV. Tak hanya itu, dengan menggunakan alat ini, Anda juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap beberapa penyakit yang kemungkinan terdapat dalam tubuh Anda, seperti kanker darah contohnya. Yang kedua, fungsi hematologi analyzer di klinik. Tak hanya di dalam rumah sakit, klinik pun biasanya menyediakan jasa untuk melakukan pemeriksaan darah. Untuk pemeriksaannya sendiri pun sebenarnya tak jauh berbeda dengan yang ada di rumah sakit. Hanya saja mungkin skalanya akan lebih kecil. Yang ketiga, fungsi hematologi analyzer di lembaga penelitian. Berbeda dengan fungsinya di rumah sakit dan klinik, hematologi analyzer di dalam lembaga penelitian lebih difokuskan untuk meneliti beberapa sampel darah dengan prinsip dan cara yang sama. Alat ini akan melakukan pemeriksaan terhadap komponen darah dalam tubuh yang ditunjukkan untuk sebuah riset ataupun penelitian. Selanjutnya kita masuk pada PCR. PCR sendiri merupakan singkatan dari Polymerase Chain Reaction, sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Biasanya, DNA ini merupakan yang ingin diteliti atau diketahui oleh pelaku eksperimen itu sendiri. Adapun prinsip kerja dari PCR. Seperti dalam proses replikasi DNA pada organisme hidup, teknik PCR juga membutuhkan sebuah enzim DNA polimerase yang bertugas untuk membuat kopian strand DNA yang sudah ada sebagai template. Proses PCR disebut dengan tag polimerase, yaitu enzim DNA polimerase stabil yang berhasil diisolasi dari bakteri thermophilic ekstrim Thermus aquaticus yang hidup pada dinding geyser vulkanik. Selain tag polimerase, adanya primer juga dibutuhkan sekuen nukleotida pendek yang dapat menginisiasi starting point dari sintetis DNA. Selanjutnya kita masuk pada cara kerja PCR. Langkah kerja PCR melewati 3 tahap berikut. Yang pertama,
denaturasi atau denaturation. Denaturasi sendiri merupakan pemisahan untai ganda menjadi dua alur tunggal yang terjadi saat ikatan hidrogen antara untaian rusak. Denaturasi pada 96 derajat. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi strand DNA yang akan terpisah menjadi DNA beruntai tunggal atau single stranded. 2. Annealing atau penempelan 55-65 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuen single-stranded DNA. Yang ketiga, extension atau elongasi 72 derajat Celcius. Pada suhu ini, Taq polimerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA yang baru. Selanjutnya kita masuk kepada materi PCR untuk RNA. RNA sendiri merupakan materi genetik nukleotida beruntai tunggal, sehingga untuk dapat memenuhi proses satu denaturasi di mesin PCR, RNA perlu dikondisikan menjadi RNA beruntai ganda yang disebut sebagai komplementari DNA atau yang biasa disingkat dengan cDNA. Proses pembuatan cDNA dari RNA memerlukan sebuah enzim yang bernama reverse transkriptase. Dalam pengerjaannya, enzim ini ditambahkan ke dalam tube bersamaan dengan bahan PCR lainnya. Proses pengerjaan PCR yang menggunakan sampel RNA ini disebut juga dengan reverse transcription PCR atau biasa disingkat dengan RT-PCR. Umumnya, penelitian RNA menggunakan mesin real-time PCR untuk mengamplifikasi sampel RNA. Karena waktu yang dibutuhkan lebih singkat, proses reverse transcription dan amplifikasi dapat dilaksanakan dalam satu rangkaian sekaligus. Berikut ini merupakan animasi cara kerja dari alat PCR.